Di masa pandemi saat ini, menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama kebersihan pakaian. Pakaian yang kita kenakan sehari-hari harus senantiasa dijaga kebersihannya dengan cara sering dicuci setelah pemakaian. Pakaian yang kotor akan mengakumulasi berbagai macam mikroba atau mikroorganisme yang bisa bertahan lama pada pakaian. Oleh karena itu, kebersihan pakaian yang dikenakan menjadi salah satu hal yang penting untuk menjaga kesehatan serta menghindari sumber penyakit setelah beraktivitas. Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah hadir di studio Dr. Kardiana Dewi, dokter spesialis kulit dan kelamin. Dr. Dew, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Dokter Menjawab. Nah dokter, ini seperti kalau kita melihat kasus COVID-19, trennya meningkat di Indonesia. Belum ada tren untuk terlihat menurun begitu dokter ya. Pastinya kita disarankan just stay at home gitu. Tapi apakah artinya ketika kita berada di dalam rumah itu sudah tidak ada ancaman paparan COVID-19 dokter? Sebenarnya enggak juga ya. Justru dengan kita udah mulai beradaptasi kebiasaan baru, ada aktivitas keluar, tapi juga kita pulang ke rumah, justru ada hal-hal baru yang dibawa nih. Ya, jadi kita di rumah pun harus tetap waspada. Nah sebenarnya virus COVID-19 ini bisa bertahan di benda-benda mati juga kan dokter ya? Betul, betul. Jadi justru yang kita takutkan itu adalah karena virus COVID-19 bisa bertahan di benda-benda mati. Seperti di baju, ya di baju bisa bertahan 1-2 hari. Kemudian juga ada di katakanlah di bahan gelas bisa 3 hari katakanlah. Kemudian bisa di bahan-bahan yang stainless steel bahkan dikatakan bisa 5-7 hari. Penelitiannya berbeda-beda tapi intinya virus COVID-19 bisa bertahan di benda mati dalam waktu cukup lama. Nah, kalau misalkan kita keluar rumah, pasti kita sudah tahu cara membentengi diri dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan lebih sering. Lantas kalau pakaian kita kenakan nih dokter, seperti apa proses yang harus kita lakukan supaya pakaian kita kenakan ini juga tidak menjadi akumulasi bakteri dan juga virus? Nah, sebenarnya pakaian itu nomor 1 ya. Jadi kita kan kalau keluar bolak-balik kemana-mana selalu pakai pakaian di samping masker tentu. Ya, jadi selain masker wajib dicuci, dibersihkan, pakaian juga wajib. Nah sekarang ada tantangan baru. Setiap keluar pulang harus dicuci. Kadang-kadang kita baju kadang-kadang kalau keringetan dikit masih suka simpen dulu digangin-anginin, digantung ya. Sekarang nggak boleh. Wajib harus selalu langsung cuci dan pastikan bersih. Nah kadang-kadang challenge itu karena nyucinya banyak, overload jadi pakai mesin kadang-kadang belum pasti bersih. Nah makanya kita harus pastikan selain kita cuci dengan deterjen, kita juga menggunakan yang bersifat desinfektan. Sebenarnya kita desinfektan ada 2 ya. Ada yang kategori alcohol base, ada yang non alcohol base. Kalau yang alkohol kita udah tahu berarti persentase minimal 60%. Nah yang non alcohol base itu yang lebih banyak digunakan di barang-barang sehari-hari. Karena dengan non alkohol itu ya biasanya resiko untuk menimbulkan iritasi, resiko untuk menimbulkan staining di bahan itu lebih kecil dan juga cenderung lebih aman. Ada beberapa bahan yang non alkohol seperti alkyl dimethylbenzyl amonium klorida itu biasanya banyak dipakai nih di yang kita common goods yang kita pakai sehari-hari. Bahwa artinya produk-produk pewangi pakaian yang mengandung alkyl dimethylbenzyl amonium klorat itu juga bisa digunakan sebagai disinfektan seperti itu? Betul, bisa. Asal biasanya konsentrasi itu minimal 0,1%. Tapi itu lebih daripada ya, itu dengan apalagi kalau 1% akan lebih baik tentu. Nah dokter, kalau misalkan kita sering menggunakan disinfektan yang mungkin kita semprotkan ke pakaian, yang pastikan yang terpapar pertama adalah kulit kita. Nah gimana caranya kita menjaga kesehatan kulit dari paparan disinfektan yang mungkin sering gitu? Iya, pasti nomor 1 pertama pastikan kulit kita dalam keadaan lembab. Kalau lembab itu berarti kulit memiliki barrier yang cukup baik. Jadi mengurangi resiko terhadap iritasi terhadap ya segala hand sanitizer yang kita gunakan langsung di tangan gitu ya. Nah dokter, artinya bahwa produk-produk pewangi pakaian selama itu mengandung benzalkonium chloride ini juga bisa digunakan untuk perabot rumah seperti yang bahan-bahan fabrik seperti ini dokter? Tentu bisa, selama komponennya tetap sama yang mengandung desinfektan pasti bisa ada efek desinfeksi. Jadi bisa membantu membasmi kuman. Tapi tentu kita harus perhatikan juga kebersihannya. Sekali lagi kalau kotor sekali ya perlu kita cuci dulu dengan sabun, baru kita berikan desinfektan gitu. Baik dokter, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dokter Menjawab. Pakaian merupakan benda yang bersentuhan langsung dengan tubuh, maka penting sekali untuk menjaga kebersihannya. Penggunaan cairan pewangi dan pelicin pakaian bisa menjadi solusi agar kita terhindar dari COVID-19 dan juga berbagai penyakit lainnya. Parfum setrika Kiss Spray Gold, wanginya aman untuk dihirup dan tidak berbahaya untuk kulit. Demikian segmen Dokter Menjawab kali ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.